Baik, kita lanjut. Ini adalah video kedua dari materi perulangan. Oke, kalau tadi di video pertama kita sudah membahas mengenai perulangan while, kita sekarang masuk ke perulangan yang kedua yaitu do while. Baik, do while bentuknya seperti ini ya. Ada nilai awal, kemudian proses, kemudian increment, decrement, dan juga ada kondisi. Nah, ciri-ciri dari perulangan do while yang pertama, jumlah perulangan tidak diketahui pasti atau bisa berdasarkan kondisi. Jadi hampir sama dengan while untuk yang nomor satu. Yang nomor dua, ada kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, ini kayaknya di semua perulangan juga sama ya. Harus ada kondisi awal dan juga ada kondisi akhir. Yang ketiga, pengecekan kondisi berada di akhir. Ya, ini yang membedakan antara while dengan do while ada di nomor 3 ini. Kalau yang while tadi pengecekan kondisi ada di awal atau gambar atau simbol kondisi ini ada di atas. Nah, kalau sekarang yang do while kondisi ini ada di bawah atau di akhir. Sehingga akan membedakan yang nomor 4 ini. Ya, jumlah perulangan minimum 1 kali dikerjakan. Benar atau salah kondisinya ya akan tetap dikerjakan minimal 1 kali. Ini untuk yang do while ya. Sedangkan yang while tadi minimum 0 kali karena ketika salah tidak akan mengerjakan apapun gitu ya. Oke, itu perbedaan antara while dan do while. Kita lanjut ke contoh penggunaan kayak tadi. Oke, ini ya. Pemberian nilainya sama dengan yang contoh tadi. C sama dengan 10. Kemudian diproses. Nah, ini bedanya ya. Sebelum dicek kondisinya, di do while ini langsung dikerjakan. Ya, langsung mengerjakan proses dulu atau mengerjakan statement terlebih dahulu, baru ditambahkan atau incrementnya dimainkan di sini. C sama dengan C plus 1 berarti ini increment. Nilainya akan bertambah 1. Nilai C yang awalnya 10 jadi 11. Nah, baru dicek di sini. 11 apakah lebih kecil dari 15? Oke, jawabannya iya. 11 itu masih lebih kecil dari 15. Karena iya, ya berarti kita kembali ke atas. Proses dikerjakan lagi. Statement akan dijalankan lagi. Setelah itu ditambahkan lagi. Yang awalnya tadi 11 sekarang jadi 12. Apakah 12 lebih kecil dari 15? Jawabannya iya. Berarti balik lagi. Kita kerjakan lagi di sini. Tambah lagi sampai kondisinya tidak terpenuhi. Ya, misalkan C sama dengan 15, apakah 15 lebih kecil sama dengan 15? Lebih kecil dari 15? Jawabannya tidak. Maka proses perulangan akan berhenti, proses tidak lagi dikerjakan. Oke, kondisi awal C sama dengan 10. Statement yang diulang di sini. Increment decrementnya di sini. Dan ini adalah kondisi akhir atau syaratnya ada di bawah. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk programnya. Nilai awal, kemudian do. Nah, di sini ada penulisan do. Kerjakan. Apa yang dikerjakan? Statementnya dikerjakan. Ya. Setelah mengerjakan statement, increment decrementnya dijalankan. Ditambah tadi ya. Oh, nilainya tambah 1. Nah, sekarang baru dicek kondisinya. Apakah kondisi sesuai dengan syarat? Jika iya, kembali lagi, do lagi, kerjakan lagi. Tambah lagi nilainya, cek lagi. Begitu seterusnya sampai kondisi tidak terpenuhi. Ya, oke. Contoh ini, contoh potongan programnya, integer suhu sama dengan 25. Kerjakan, ini langsung dikerjakan ya. Cetak, panaskan air. Ya, panaskan air akan muncul di layar. Kemudian suhu yang awalnya 25 ditambah 1 di sini, karena increment jadi 26. Nah, apakah suhu lebih kecil dari 100? Jawabannya iya, karena 26 itu lebih kecil dari 100. Sehingga ini akan kembali ke atas dan mengerjakan lagi, panaskan air lagi. Tambah 1 lagi, dicek lagi, begitu seterusnya sampai kondisi tidak terpenuhi.
yaitu angka 100. Kalau sudah tidak terpenuhi, maka perulangan akan dihentikan, statement tidak lagi dikerjakan, dan perulangan selesai. Itu perbedaan antara while dan do while biar lebih jelas ya. Kapan menggunakan while dan kapan menggunakan do while itu tergantung kasusnya, tergantung permasalahannya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemungkinan yang terjadi pada perulangan do while ya sama tadi ya, ada infinite loop juga, yaitu statement yang akan diulang terus-menerus tanpa ada akhir ya. Bisa terjadi seperti itu ketika ada kesalahan atau mungkin disengaja ya. Yang kedua, perulangan berjalan minimum satu kali. Nah, ini perbedaannya ya dengan yang while tadi, minimum satu kali. Salah atau benar tetap minimal dijalankan sekali ya, jika kondisi tidak terpenuhi. Oke, ini contoh nomor satu yang infinite loop. Contohnya ini akan dikerjakan terus menerus sampai sampai dihentikan oleh pengguna komputer ya. Kalau nggak dihentikan maka programnya nggak akan berhenti ya. Kenapa kok seperti itu ya? Karena ini angka sama dengan 100, kemudian dia akan mengerjakan ini ya. Angka ditulis di sini akan memanggil ini ya, memanggil variabel angka yaitu 100. Angka ditambah 1 jadi 101. Nah, syaratnya apakah angka lebih besar daripada 99? Jawabannya iya, karena setelah ditambahkan tadi angkanya jadi tambah besar yaitu 101, dan itu akan lebih besar dari 99. Ketika ditambah terus, tambah terus, tambah terus, ini akan tambah naik dan syaratnya akan terpenuhi terus ya. Walaupun sampai 1 juta, 1 miliar, ini tetap akan lebih besar daripada 99, sehingga perintah ini akan dijalankan terus menerus tidak berhenti gitu ya. Itu infinite loop. Yang kedua, contoh perulangan yang dikerjakan cuma satu kali saja oleh perulangan do while. Contoh ini ya, progress sama dengan 100. Do kerjakan, download ya, download progresnya berapa? Progres ditambah 1. Dan syarat di sini adalah apakah progres lebih kecil dari 100 ya. Karena di sini syaratnya lebih kecil dari 100 dan nilai awal sudah 100 dan ini ditambah ya, maka program ini tidak akan berjalan terus, atau perulangan ini akan dikerjakan cuma satu kali saja di sini, selanjutnya tidak akan dikerjakan lagi ya. Oke, berikutnya ini langsung ke latihan ya. Oke, latihan pertama untuk perulangan do while. Oke, 1. Buat flowchart perulangan menggunakan do while untuk membuat deret angka 1 sampai dengan 15 dengan ketentuan angka kelipatan 4 tidak dicetak di layar. Nah, ini ya. Jadi ada syaratnya ya. Pakai do while mencetak angka 1 sampai dengan 15, tetapi angka yang kelipatan 4 tidak boleh dicetak. Ya. Berarti tampilan di layar adalah angka 1, 2, 3, 5, ya 4-nya dilewati karena itu ada kelipatan 4, 5, 6, 7, 8 dilewati, 9, 10, 11, 12 dilewati, 13, 14, 15. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana algoritmanya? Oke, akan saya bantu untuk membuatkan flowchartnya sebagai latihan. Oke, saya akan beralih ke aplikasi ClickChart. Oke, ini sudah di aplikasi ClickChart. Kita langsung aja membuat flowchartnya. Oke, pertama-tama start. Oke, sudah start. Kita langsung
ke deklarasi menggunakan simbol ini. Oke, saya gunakan C sama seperti tadi ya. INT C sama dengan 1. Ya, oke. Berikutnya, setelah itu kita gunakan kondisi atau percabangan seperti ini. Kita isikan di sini. Di sini adalah untuk menyaring ya, untuk menyaring apakah nilai yang ada di C saat ini merupakan kelipatan 4 atau bukan. Ya, ditulis di sini. Oke, di situ saya tulis if C di modulus 4 tidak sama dengan 0. Nah, jadi apakah nilai C ketika di modulus 4 hasilnya tidak 0, ini ya, kalau dibaca dengan gampangnya seperti itu. Jika memang tidak 0, maka lakukan pencetakan. Nah, di sini ada pencetakan yang dicetak adalah C. Oke, nanti kita akan coba jalankan kembali ya flowchart ini. Oke, berikutnya sekarang adalah proses increment decrementnya di sini. Oke, di sini saya tuliskan C sama dengan C plus 1. Karena tadi nilainya naik ya dari 1 sampai ke 15. Oke ya, jadi saya tambahkan 1. Setiap kali perulangan terjadi akan ditambahkan 1. Oke, berikutnya ini adalah kondisi untuk perulangannya ya. Beda ya. Jadi kalau di atas tadi itu adalah kondisi untuk pengecekan nilai C-nya, kalau yang ini digunakan untuk kondisi persyaratan perulangannya. Ya, jadi dikatakan bahwa kalau dual itu katanya di bawah. Iya, yang kondisi perulangan itu yang bawah ini, bukan yang atas. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita tuliskan ini ya. Oke, saya tuliskan di sini jika C lebih kecil sama dengan 15. Ini adalah persyaratan dari perulangannya ya. Oke, tinggal satu lagi saya tambahkan sini. N ya. Selanjutnya kita buat tambahkan garis apa tanda panah. Ya, oke, ketika iya, ketika tidak dia akan lari ke sini. Oh, maaf. Oke. Oke, satu lagi. Nah, ini adalah perulangannya. Sini aja.
Ya, oke, sudah jadi. Baik, kita coba jalankan algoritma ini dengan flowchart ya. Pertama, C sama dengan 1. Nah, setelah itu dicek di sini. Apakah C jika di modulus 4 tidak sama dengan 0? Ya, karena di 1 jawabannya tidak 0. Maka cetak C. 1, angka 1 dicetak. Dan C ditambah 1 jadi 2. Apakah 2 itu lebih kecil sama dengan 15? Jawabannya iya. Nah, oke. Di sini tadi kelupaan belum ditambahkan teks. Ya, tambahkan teks dulu. Nah, ya, semuanya di sini. Oke, ketika true, ketika kondisinya benar, dia akan kembali ke atas. Kalau kondisinya salah, false. Ya, nih ketika kondisinya salah, dia akan selesai. Baik ya, saya ulang lagi. Ketika tadi nilainya 2, apakah 2 lebih kecil dari 15? Jawabannya iya, benar. Maka dia akan kembali ke atas. Apakah 2 di modulus 4 tidak sama dengan 0? Kalau 2 itu dibagi 4, masih ada sisa ya, berarti ya. Berarti dia akan mencetak. Terus tambah 1 lagi, jadi 3. Dicek lagi apakah 3 itu masih lebih kecil. Jawabannya iya, berarti kembali lagi ke atas. 3 di modulus 4 apakah tidak sama dengan 0? Iya, cetak lagi. Ketika 4, ya, ditambah 1 dari 4. Apakah 4 lebih kecil dari 15? Iya, benar. Maka dia akan kembali ke atas lagi. 4 di modulus 4 apakah tidak sama dengan 0? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya ke sini. Karena tadi ini iya. Oke, saya lupa tadi belum nambahkan teks juga di situ. Oke, ketika true, ya, ketika benar, maka dia akan ke sini. Ketika false, oke, saya copy aja ini. Saya taruh sini aja. Nah, ya, ketika salah, dia akan ke sini. Tidak melakukan pencetakan. Ya, berarti ketika angka 4 itu salah, tidak dicetak, dia akan ke sini dan ditambah 1. Dicek lagi apakah 4 masih lebih kecil dari 15? Iya, jawabannya balik kembali lagi 5 gitu seterusnya sampai angka 15. Ya, apakah 15 lebih kecil sama dengan 15? Jawabannya iya. Maka dicek lagi di sini apakah 15 itu jika di modulus 4 tidak sama dengan 0? Jawabannya iya, maka cetak C. Kemudian ditambahkan 1 jadi 16. Apakah 16 lebih kecil sama dengan 15? Jawabannya tidak, maka selesai. Oke, begitu untuk pembahasan latihan nomor 1 di perulangan menggunakan do while ya. Oke, kita akhiri dulu video ini. Kita lanjut di video ketiga yang membahas mengenai for.